Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kalian sudah mengirimkan daftar rancangan judul dan dosen pembimbing. Nah, itu untuk proses nantinya kalian mengerjakan tugas akhir. Lah, untuk mata kuliah kita, sesuai dengan RPS, pada pertemuan ke-12 ini berarti kita sudah mulai menyusun rancangan proposal penelitian. Jadi kemarin kalian sudah menemukan masalah, sudah menemukan rancangan judul juga. Nah, setelah itu baru kita menyusun proposal penelitian. Nah, proposal penelitian yang pertama kita susun nanti adalah bab 1, pendahuluan. Maka pada video ini kita akan membahas secara singkat bagaimana menyusun bab 1 pada proposal penelitian. Baik, supaya lebih cepat kita langsung share screen ya. Nah, ini berarti kita hari ini belajar tentang bagaimana menyusun latar belakang penelitian tentang bab 1. Ini menjadi pedoman kita. Jangan lupa, sudah saya kirim ke chat Zoom, kalau tidak salah pertemuan pekan lalu, itu adalah pedoman penulisan skripsi dan artikel FKIP UM Surabaya yang terbaru, yaitu tahun 2020. Ini pedoman kita, ya. Ini adalah pedoman kita. Jadi bagaimana cara menulis, sistematika urut-urutannya bagaimana, kemudian nanti kalau membuat tabel bagaimana, hurufnya apa, fontnya apa, kalau ada gambar itu gambarnya diberi keterangan apa, lampiran-lampirannya, susunannya bagaimana, ini semua ada di sini. Jadi kalian harus benar-benar mengacu pada pedoman penulisan skripsi ini, karena kalau tidak maka nanti akan banyak revisi gitu. Nah, sistematika yang akan kita bahas kali ini adalah terkait dengan bagaimana menyusun pendahuluan. Di dalam pedoman penulisan skripsi ini ada sistematika penulisan skripsi. Ada 4 jenis penelitian yang bisa dilihat di dalam sini. Jadi setiap jenis penelitian itu memiliki sistematika yang berbeda-beda. Ini seperti contoh jenis penelitian kualitatif. Di sini untuk bab pendahuluan itu ada latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Kalau penelitian PTK nanti berbeda lagi, kalau penelitian kuantitatif berbeda lagi, kalau penelitian pengembangan nanti sistematika juga berbeda. Jadi supaya tidak salah, sekali lagi saya mengingatkan, baca dengan cermat pedoman penulisan skripsi dan artikel. Oke, itu ya. Jadi di sana itu sampai membahas secara rinci bagaimana sistematika dan bagaimana penyusunannya. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana membuat latar belakang, karena setiap penelitian selalu didahului oleh pendahuluan, dan dalam pendahuluan itu pasti ada latar belakang. Latar belakang itu adalah suatu yang menjadi embrio atau bahan yang menyebabkan penelitian ini bisa dilaksanakan atau perlu dilaksanakan. Jadi latar belakang intinya memuat hal itu. Nah, di latar belakang, konstruksi pada pembuatan latar belakang penelitian bisa menggunakan pendekatan induktif dan deduktif. Nah, dalam menyusun konstruksi pembuatan latar belakang penelitian itu bisa menggunakan jenis pendekatan paragraf induktif, yaitu dari khusus ke umum, atau dengan menggunakan jenis pendekatan deduktif, yaitu dari umum ke khusus. Itu dalam konstruksi penyusunannya. Ya. Nah, hal apa saja yang harus ada di latar belakang? Ini saya tuliskan yang ini wajib ada di latar belakang. Itu apa? Masalah utama. Masalah utama penelitian itu harus terpapar jelas di latar belakang. Selain dideskripsikan, kalau bisa ada datanya. Ya, di sini ada data. Kalau memang datanya itu berupa angka, silahkan ditulis angka, persentase boleh. Kalau itu berupa diagram, juga nggak apa-apa disampaikan di sini. Jadi itu
data dan diagram atau angka apapun itu bentuknya nanti, itu akan memperkuat masalah yang kamu bawa. Berarti hasil observasi memang menunjukkan bahwa terjadi masalah dibuktikan dengan data-data tersebut. Maka di dalam latar belakang harus ada data. Masalah utama, mohon maaf. Yang kedua, setelah ketemu masalah utama, itu ada solusi. Solusi. Masalah utama ada solusi. Atau masalah utama kita sebut sebagai kemarin itu variabel terikat, ada juga solusi sebagai variabel bebas. Nah, ada variabel terikat, ada variabel bebasnya. Variabel bebasnya itu boleh dari hasil penelitian, boleh dari kajian tinjauan teori, baik dari buku atau dari artikel-artikel, bukan, dari buku, terus dari hasil proceeding seperti itu, atau artikel dari jurnal-jurnal. Ya, itu boleh digunakan sebagai variabel bebas. Terus, yang ketiga, ada kesesuaian antara masalah, solusi, dan urgensi penelitian. Urgensi penelitian itu perlunya diadakan penelitian. Itu harus ada di dalam latar belakang. Masalah sama solusi itu harus sesuai di sana, harus kamu bisa menggambarkan. Kemudian, urgensi penelitian. Mengapa penelitian ini perlu dilaksanakan? Maka di sini dikaitkan dengan perkembangan undang-undang kalau dalam pendidikan. Sehingga penelitian itu perlu dilakukan karena itu sesuai dengan undang-undang nomor sekian atau Permendikbud nomor sekian. Biasanya seperti itu kan. Sehingga apa yang kita lakukan itu secara sederhana menyelesaikan masalah kita di lingkungan belajar atau lingkungan penelitian, tapi secara lebih luas lagi, sebenarnya apa yang kita lakukan itu juga bermanfaat besar untuk pencapaian tujuan pendidikan nasional. Harapannya nanti kan ke sana, tidak hanya menyelesaikan masalah, tapi juga memberikan solusi pada orang-orang yang mengalami masalah sama dengan kita. Sehingga penelitian kita menjadi salah satu sumber rujukan. Kan gitu. Makanya di situ kita harus mampu mengeluarkan urgensi penelitian ini. Jadi dikaitkan dengan perkembangan UU, Permendikbud, atau perkembangan paradigma pembelajaran. Seperti contoh, sekarang itu sedang marak-maraknya soal HOTS, seperti itu, perkembangan paradigma pembelajaran HOTS, atau tentang 4.0, ya, berarti berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Berarti kan kita harus mampu menyesuaikan apa yang ingin kita teliti dengan 4.0 itu. Tuh, umpama penelitian kita nanti membahas menggunakan variabel bebasnya adalah penggunaan aplikasi Zoom Meeting. Nah, itu kan kamu harus bisa menyesuaikan antara aplikasi Zoom Meeting dengan perkembangan paradigma pembelajaran. Salah satunya adalah revolusi industri 4.0. Jadi bisa dikembangkan ke sana arahnya. Seperti itu. Jadi itu harus bisa digambarkan. Terus yang terakhir, mampu menunjukkan novelty. Novelty itu kebaruan. Jadi penelitian itu kan biasanya ada yang, kalau kita ambil umpama variabel bebasnya adalah problem based learning, umpama seperti itu. Problem based learning itu kan banyak sekali penelitian yang sudah meneliti menggunakan variabel bebas problem based learning. Tetapi hal yang baru apa dari problem based learning itu dalam penelitian ini yang tidak sama dengan penelitian yang lain? Itu juga harus dimunculkan oleh peneliti dalam latar belakang. Jadi secara umum latar belakang itu memuat 4 hal ini. Secara umum, kalaupun nanti ada tambah-tambahan silahkan, nggak apa-apa. Tapi yang harus ada menurut saya itu adalah 4 hal ini. Kenapa? Karena 4 hal inilah yang mengkonstruksi atau membuat seorang peneliti itu sudah mampu memberikan argumentasi bahwa berdasarkan masalah-masalah atau latar belakang yang saya bawa ini perlu loh diadakan penelitian. Kan gitu. Ini kan bab 1 masih mau membuat proposal penelitian. Jadi kita harus mampu meyakinkan pembaca kita bahwa memang kita butuh melakukan penelitian dengan judul yang saya ajukan. Nah, seperti itu ya. Jadi
Saya ulangi lagi, berarti latar belakang itu bisa disusun dari hal yang khusus ke umum atau induktif ke paragraf induktif atau pendekatan induktif, atau dari umum ke khusus atau menggunakan pendekatan deduktif. Terus hal yang harus ada dalam penelitian yang 4, masalah utama, solusi, kesesuaian masalah, solusi dan urgensi, kemudian mampu menunjukkan novelty. Itu harus ada di dalam latar belakang penelitian. Nah, dalam latar belakang penelitian itu juga ada 2 kategori sebenarnya, yaitu cara menulis, itu berarti kaidah PUEBI, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Kalau dulu kita menyebutnya KBBI ya, berarti kita harus menggunakan pedoman umum bahasa ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tidak umpama bahasa seperti lo gitu kan nggak boleh dipakai, seperti ya bahasa-bahasa gaul itu berarti nggak bisa dipakai dalam penelitian. Yang bisa dipakai adalah bahasa-bahasa formal sesuai dengan kaidah PFB. Terus ejaan-ejaan sesuai dengan EYD dan pedoman pastinya. Jadi cara menulis itu berarti latar belakang itu menyusun latar belakang itu ada 2 pedoman yang harus digunakan, yaitu bagaimana cara menulis dan bagaimana cara menyusun. Yang pertama tadi itu tentang induktif deduktif, kemudian ada masalah, kemudian di dalamnya juga harus ada solusi, itu cara menyusun. Nah, cara menulis itu pedoman kalian adalah PUEBI, EYD, sama pedoman penulisan skripsi yang sekarang sudah kalian pegang satu persatu. Itu adalah cara menulis. Maka umpama setelah titik itu harus ada spasi satu ketuk seperti itu. Di awal titik, setelah titik, awal kalimat harus huruf besar. Kemudian tidak ada awalan pada awal kalimat. Contoh pada itu di awal kalimat tidak diperkenankan. Terus kalau menunjukkan tempat itu disepasi dengan kata setelahnya. Umpama di taman, maka karena itu menunjukkan tempat di spasi taman. Tapi kalau dipukul, karena ini tidak menunjukkan lokasi, maka di dan pukul itu menjadi satu kata. Itu semuanya ada di pedoman. Ya, silahkan dipelajari pedoman itu. Nah, kemudian, bentar. Nah, sekarang kita bahas satu persatu secara sederhana. Ya, itu secara umum sudah saya sampaikan. Sekarang kita bahas satu persatu terkait dengan apa sih induktif dan deduktif. Nah, pendekatan induktif itu berarti kita berangkat dari hal yang khusus dulu baru ke umum. Maksudnya bagaimana? Berarti kita langsung mengerucut ke masalah yang kita alami. Jadi setelah dari awal itu kita langsung berbicara masalah yang kita alami. Masalahnya apa, kemudian buktinya apa, baru dirucutkan ke masalah ini nanti bermasalah berkaitan dengan umpama gini, saya kasih contoh paragraf induktif. Berarti urutannya kalau saya buat kerangka, ini contoh induktif kalau saya buat kerangka, kita buat kerangka induktif. Kerangka ya, saya nggak mungkin membuat paragraf induktif. Nah, yang pertama, kita ngomong masalah dulu. Masalah, umpama hasil belajar siswa selama pandemi COVID-19 itu menurun. Umpama seperti itu, seumpama ini ya. Dibuktikan dengan data rata-rata hasil belajar setelah COVID itu 70. Kalau dibandingkan dengan rata-rata hasil belajar sebelum COVID itu 85. Itu menunjukkan, dan itu semua terjadi di semua mata pelajaran, seperti itu. Hal itu menunjukkan bahwa pembelajaran selama pandemi COVID-19 yang dilakukan secara online itu ada masalah.
Hal itu juga diperkuat oleh pendapat guru. Mungkin pendapat gurunya boleh kamu tuliskan juga. Setelah pendapat guru, namun, nah itu kan kondisinya itu sudah masalah utama itu induktif. Terus kamu sesuaikan lebih ke atas, kenapa kok eh, masalah utama ini muncul. Masalah utama muncul itu dikarenakan apa? Dikarenakan ada Permendikbud nomor berapa itu saya lupa, yang berbicara tentang eh, pelaksanaan belajar dari rumah. Nah, berarti setelah ngomong masalah ini terjadi itu karena pelaksanaan pembelajaran secara online yang didasarkan pada edaran Permendikbud nomor sekian tahun sekian. Tuh, kan kita ngomong berarti belajar dari rumah berdasarkan edaran Kemendikbud. Kenapa kok Kemendikbud itu mengarahkan belajar dari rumah? Itu mengapa Kemendikbud itu mengarahkan belajar dari rumah? Itu karena yang ketiga nanti urutannya. Berarti karena ada pandemi Covid. Kalau tidak ada pandemi Covid, maka dia tidak akan, Pak Menteri tidak akan menyarankan belajar dari rumah karena ada Covid. Masukkan cerita semua tentang Covid. Nah, itu salah satu contoh paragraf induktif seperti ini. Bagaimana kalau deduktif? Ya dibalik. Sama. Kita berbicara tentang COVID-19 dulu. COVID-19 terjadi di hampir belahan seluruh dunia. Terbukti sampai tanggal kamu menulis itu, jumlah penderita COVID di seluruh dunia sekian. Itu kan umum sekali. Belum kita ngomong tentang masalah kita. Terus kamu kerucutkan lebih kecil lagi. Indonesia juga merupakan negara yang terdampak oleh pandemi COVID-19. Salah satu dampaknya adalah semua sektor pendidikan, perekonomian, dan transportasi itu mengalami pembatasan. Bahwa seperti itu kan ada bentuknya. Salah satu lah dikerucutkan lagi. Tadi kita sudah ngomong apa tadi terkait pendidikan, ekonomi, dan transportasi. Tapi kita nggak bahas yang transportasi dan ekonomi, kita bahas yang pendidikan. Kamu kerucutkan lagi. Dalam hal pendidikan, eh, pandemi COVID-19 menyebabkan pembelajaran yang awalnya dilaksanakan secara tatap muka dirubah menjadi pembelajaran jarak jauh atau disebut sebagai belajar dari rumah. Hal ini sesuai dengan edaran Permendikbud nomor sekian. Tuh kan, sudah semakin mengerucut. Setelah ngomong COVID, tadi ngomong belajar dari rumah ya. Nah, kamu belajar dari rumah, kamu mungkin kalau menemukan masalah yang seperti di atas tadi, berdasarkan observasi, pelaksanaan belajar dari rumah tidak berjalan sebagaimana semestinya. Hal itu diakibatkan oleh beberapa hal, antara lain satu, hasil wawancara dengan guru dimasukkan. Yang kedua, hasil belajar siswa juga mengalami penurunan. Dibuktikan dengan data hasil belajar akhir semester yang rata-rata sekian, sebelum COVID sekian, seperti yang saya sampaikan di atas tadi. Berarti kita sudah ngomong tentang masalah. Berarti intinya sama, hanya bagaimana kita menyusun. Nah, berarti kalau yang awal tadi kita berangkat dari masalah dulu baru ke COVID, kalau yang deduktif kita berangkat dari COVID dulu baru ke masalah. Jadi itu harus hierarkinya itu harus jelas. Jadi kenapa kok harus dibuat seperti ini? Biasanya kalau tidak dibuat seperti ini, maka mahasiswa itu membuat paragrafnya itu tumpang tindih. Habis ngomong COVID, tiba-tiba ngomong permen terkait BDR. Habis permen BDR ngomong masalah. Setelah ngomong masalah, ngomong COVID lagi. Maka itu nanti jenis paragraf yang digunakan dalam penyusunan latar belakang menjadi tidak jelas. Ya, jadi itu perlu sekali kamu menyusun paragraf itu dalam dua pendekatan ini. Bagaimana Pak supaya kita menyusun ini mudah dalam dua pendekatan ini? Maka kamu perlu yang membuat namanya kerangka penulisan latar belakang. Kita contoh, yaitu tadi ini kerangkanya. COVID-19, mikir kamu gitu. Oh berarti nanti aku ngomong COVID-19 dulu. Terserah kamu nanti
dari beberapa sudut pandang. Umpama COVID-19 ngomong tentang COVID dunia, terus COVID di Indonesia. Kemudian setelah ngomong COVID di Indonesia, kamu ngomong tentang dampak beberapa sektor. Kemudian ngomong tentang setelah beberapa sektor dalam sektor pendidikan. Kemudian munculnya PDM. Nah, secara COVID urutannya seperti itu. Umpama nanti kita ngomong sudah ya tentang COVID, kita ngomong tentang masalahnya, masalah utama. Berarti berdasarkan wawancara dulu. Munculnya apa? Setelah wawancara, berdasarkan dokumentasi karena kamu menggunakan nilai siswa yang sudah ada di guru. Kamu minta setelah COVID atau sebelum COVID. Berarti dokumentasi. Kemudian simpulan dari masalah ini. Jadi kamu buat gini dulu, baru kamu kembangkan. Ya, COVID dunia, cari data literasi, masukkan. Jangan lupa dimasukkan sumbernya. Kalau kamu mengambil dari sumber lain. COVID di Indonesia, kamu masukkan sampai selesai. Makanya kalau kamu buat seperti ini, kerangka-kerangka seperti ini, maka nanti jenis paragrafmu itu tidak akan tumpang tindih, atau jenis paragrafmu itu nanti akan jelas. Nah, secara umum seperti itu ya, bagaimana cara membuat latar belakang penelitian. Saya berikan contoh beberapa latar belakang penelitian milik kakak kelas. Nah, ini seperti contoh. Ini berarti Pak sudah jelas karena ngomong tentang dunia dan COVID, WHO dan seterusnya, berarti paragraf ini paragraf deduktif, gitu ya. Ini ngomong COVID dulu di dunia. Nih. Terus lah ini, COVID berdampak besar pada ekonomi, pariwisata, transportasi, dan lain sebagainya dari BBC, UNESCO. Ini masih dunia. Terus setelah itu, nah ini baru sudah ke Indonesia. Karena COVID itu, Menteri Pendidikan Nadiem Anwar Makarim membuat Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020, masa darurat penyebaran COVID-19. Nah, sudah mulai mengerucut. Kemudian setelah itu salah satunya adalah bentuknya pembelajaran daring e-learning. Nah, ini berarti deduktif. Gini, sehingga nanti muncul masalah di belakang. Kita cari masalahnya ya. Masalahnya nah ini berdasarkan observasi, nah seterusnya ini permasalahan yang dirasakan adalah tidak semua orang tua memiliki gadget dan seterusnya. Nah ini masalah di terakhir. Nah kan berarti ini paragraf itu dari deduktif ke induktif. Rata-rata memang orang menyusun latar belakang itu dari paragraf deduktif ke induktif. Rata-rata seperti itu. Namun jika menyusun dari deduktif ke induktif, dari umum ke khusus. Tapi kalau menyusun dari khusus ke umum itu juga tidak dilarang. Hanya saja memang jarang sekali orang menyusun paragraf itu dari khusus ke umum. Untuk lebih jelasnya, kalian harus membaca beberapa referensi penelitian-penelitian yang ada. Kamu pelajari bagaimana sih menyusun latar belakang itu dari yang dimaksud oleh Pak Fikroh itu, bagaimana yang dimaksud paragraf umum, bagaimana masalah itu muncul, bagaimana data itu bisa ditampilkan. Tadi itu bagaimana hubungan antara solusi dan masalah. Terus bagaimana mampu memberikan novelty atau kebaharuan. Jadi ada kata-kata penelitian ini sangat penting untuk dilaksanakan karena satu, penelitian ini dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di SD, bla 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 bla. Yang kedua, penelitiannya adalah penelitian yang baru atau memiliki nilai kebaharuan. Nilai kebaharuan penelitian ini adalah pada penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian hanya difokuskan pada kemampuan kognitif, seperti itu. Tapi pada penelitian ini, variabel terikat yang
analisis menggunakan variabel bebas yang dipilih itu adalah variabel yang berhubungan dengan kognisi dan afeksi. Jadi itu kan sebuah novelty yang sebelumnya itu variabel bebas itu hanya diukur berdasarkan nilai kognisi saja, tapi sekarang kognisi dan afeksi itu perlu juga dimasukkan. Oke, demikian untuk bagaimana penyusunan latar belakang. Jangan lupa pedomanmu adalah buku pedoman penulisan skripsi dan artikel. Terus yang kedua adalah bagaimana cara menyusun. Ada dua tadi ya, bagaimana cara menulis, buku panduan, ada PUEBI, ada EYD. Bagaimana menyusun, berarti cara penyusunnya secara deduktif, induktif, dan memperhatikan 4 hal itu tadi yang harus ada di dalam penelitian. Kurang lebihnya mohon maaf, kita akan diskusi melalui e-learning dan aplikasi chatting grup yang sudah ada, kalau ada sesuatu yang memang perlu ditanyakan. Sekali lagi, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.